Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusmahendra dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Prodi Ekonomi Pembangunan 2C, akan memaparkan materi Al-Islam Kemuhammadiyaan, yaitu hakikat ibadah. Oke, jadi pendahuluan. Ibadah merupakan bagian integral dari kehidupan spiritual manusia. Ibadah bukan hanya sekedar serangkaian ritual atau kewajiban formal, melainkan juga sarana untuk berhubungan dengan Tuhan, memperkuat iman, dan mengembangkan diri sebagai individu yang lebih baik. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi hakikat ibadah dan bagaimana kita dapat menemukan makna sejati dalam pelaksanaannya. Definisi ibadah. Pertama, ibadah adalah tindakan sukarela yang dilakukan oleh manusia sebagai ungkapan penghormatan, kesetiaan, dan pengabdian kepada Tuhan. Kedua, ibadah meliputi berbagai bentuk seperti doa, puasa, sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan perbuatan baik kepada sesama. Tujuan ibadah. Pertama, mengakui kebesaran Tuhan. Ibadah membantu kita mengenali dan mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Kedua, meningkatkan kesadaran diri. Ibadah membawa kita lebih dekat dengan diri kita sendiri, memahami tujuan hidup, dan memperdalam pemahaman akan makna hidup. Ketiga, memperkuat ikatan dengan Tuhan. Ibadah merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan, memperdalam hubungan spiritual, dan memperkuat ikatan kasih sayang antara hamba dan Sang Khalik. Keempat, membentuk kepribadian yang baik. Ibadah melibatkan pengembangan sikap dan perilaku yang baik, seperti ketulusan, kesabaran, kejujuran, dan belas kasihan. Lalu, ada beberapa hambatan dalam ibadah. Kurangnya pemahaman. Kekurangan pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan dan prinsip ibadah dapat mengurangi makna dan kualitas ibadah kita. Ketidakberlanjutan. Terkadang, ibadah kita cenderung menjadi rutinitas tanpa tujuan yang jelas. Ini bisa mengurangi semangat dan minat kita dalam melaksanakan ibadah. Distraksi. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, sulit untuk menjaga fokus dan konsentrasi dalam ibadah. Perangkat teknologi, kesibukan sehari-hari, dan pikiran yang melayang-layang menjadi hambatan yang nyata. Lalu aspek-aspek dalam ibadah. Yang pertama, spiritualitas. Ibadah merupakan inti dari dimensi spiritualitas manusia. Ia membantu kita merenung, merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, dan menggali makna dalam kehidupan. Yang kedua, kebersamaan. Ibadah sering kali dilakukan secara bersama-sama, baik dalam keluarga, komunitas, atau di tempat ibadah. Kebersamaan ini memperkuat ikatan sosial dan saling mendukung dalam perjalanan spiritual. Yang ketiga, kesadaran dan kehadiran. Ibadah memerlukan kesadaran penuh dan kehadiran mental dan emosional kita saat melakukannya. Dengan begitu, kita bisa fokus pada hubungan kita dengan Tuhan tanpa terganggu oleh pikiran yang tidak relevan. Lalu, meningkatkan makna ibadah, yaitu caranya dalam pertama, pendidikan agama. Melakukan pembelajaran tentang ajaran agama kita dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita tentang hakikat ibadah. Lalu yang kedua, refleksi pribadi. Mengambil waktu untuk merenungkan pengalaman spiritual kita dan melihat dampak ibadah terhadap kehidupan sehari-hari adalah cara untuk menghadirkan makna yang lebih dalam beribadah. Lalu yang ketiga, kesadaran akan niat. Memahami tujuan di balik setiap ibadah yang kita lakukan dan menyadari niat kita dalam melaksanakannya akan membantu meningkatkan kualitas dan makna ibadah kita. Oke, lalu kesimpulannya adalah hakikat ibadah lebih dari sekedar pelaksanaan ritual atau kewajiban formal. Ibadah memiliki makna yang mendalam dan kompleks dalam kehidupan spiritual manusia. Ibadah adalah tindakan sukarela yang dilakukan sebagai ungkapan penghormatan, kesetiaan, dan pengabdian kepada Tuhan.
Dengan memahami hakikat ibadah dan menghadirkan makna yang lebih dalam pelaksanaannya, kita dapat mengalami hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, mengembangkan diri sebagai individu yang lebih baik, dan menjalani kehidupan spiritual yang lebih bermakna. Ibadah adalah jalan untuk menemukan makna sejati dalam kehidupan kita. Sekian pemaparan materi tentang hakikat ibadah dari saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.